yang namanya in order, post order, pre order sama post order. Nah, kalau di graf kita mengenal minimal dua cara penelusuran, yaitu ada yang namanya breadth first search atau BFS, ada juga yang namanya depth first search atau DFS ya. Perbedaannya nanti kita lihat gimana cara penelusurannya itu dilakukan. Oke. Di sini kita lihat breadth first search itu penelusuran semua node di graf dengan memulai dari salah satu node-nya ya. Jadi kita pilih node yang mana aja sebagai starting point-nya ya. Kemudian setelah itu node adjacent-nya itu diidentifikasikan. Dia lihat tetangga saya mana aja nih. Nah, setelah tahu semua tetangganya itu dikunjungi satu persatu. Tetapi ketika mengunjungi, saya ulangi lagi. Kita pilih node di mana mulainya. Setelah itu dia mengidentifikasikan semua tetangganya. Tetangganya itu disimpan di sebuah queue urutan ya. Nah, setelah semua tetangganya itu disimpan di queue, maka dia mengunjungi urutan pertama dari queue itu. Urutan tetangga dari pertama dari queue itu. Nah, ketika dia mengunjungi tetangganya itu, dia ngecek lagi semua tetangganya yang belum dikunjungi. Tetangganya yang node yang baru itu disimpan lagi di queue. Setelah selesai disimpan di queue, dia mengambil lagi di queue yang berikutnya dan dia mengunjungi node itu. Ketika node itu dikunjungi, dia ngecek lagi tetangganya yang belum dikunjungi. Di data, disimpan di queue-nya di belakang. Ya. Terus semua dikunjungi sampai semua node sudah ditemui gitu ya, sampai semua node sudah dikunjungi alias queue-nya sudah habis. Ya, tapi ingat tidak boleh ada node yang dikunjungi lebih dari sekali ya. Jadi kalau node itu sudah dikunjungi, maka tidak masuk ke queue-nya lagi. Itu ciri khasnya. Dia akan melihat semua tetangganya, direkam semua tetangganya, disimpan di queue. Terus mengunjungi tetangga yang paling awal di queue. Oke. Kita contohnya di bawah ini, kita bikin 3 konvensi ya di node-nya. Ada yang putih, node yang belum dikunjungi, ada yang abu-abu, node yang sudah dilihat gitu ya, dilihat dan dimasukin ke queue. Ada yang hitam udah dikunjungi dan itu tidak boleh diidentifikasikan lagi. Oke. Untuk mulai, ini sebenarnya bisa dimulai dari mana aja ya, dari node mana aja. Terserah dimulai dari mana aja boleh. Di sini saya mengambil node 0 sebagai awalan. Karena node sebagai awalan, pertama saya mengunjungi atau melihat node 0 ini. Nah, ketika abu-abu ini saya simpan di queue. Di queue di struktur datanya. Oke, setelah masuk queue, saya mengunjunginya jadi hitam ya. Nah, ketika saya kunjungi, saya mengobservasi tetangganya. Tetangganya adalah 3 dan 1. Maka tetangganya ini setelah diobservasi menjadi abu-abu dan dimasukin ke queue. Berarti di queue kita punya 1 dan 3 ya. Oke, kita putusin yang mana nih yang dikunjungi selanjutnya. Karena di queue saya memasukkan 1 dan 3, maka saya mengunjungi 1 jadi hitam ya. Kita lihat satu tetangganya mana aja. Ada 2, 4, 6, 7. Maka nanti queue-nya itu isinya 3
3, 2, 4, 6, 7. Berikutnya saya akan memilih 3. Maka yang 3 jadi hitam. Ya. 3 tetangganya mana 2? Karena 2 udah abu-abu, dia nggak masuk lagi ke Q-nya. Ya. Jadi Q-nya tetap sekarang jumlahnya cuma ada 2, 4, 6, dan 7 ya, yang ini. Ya, terus sekarang node 3 dikunjungi ya, maka node blanknya 1 ya. Oke. Dia udah habis 3 nih. Berarti Q berikutnya apa? Q berikutnya itu 2. Karena yang tadi disimpan 2. 2 punya anak, punya tetangga apa aja? 8 sama 9. Maka 8 9 akan masuk Q ya. Kemudian jadi Q-nya apa? Yang dapat tadi Q-nya itu 4, 6, 7, 8, 9. Oke. 2 sudah dikunjungi, berikutnya apa? 4. 4 tetangganya mana? 5. Ya, jadi 5 masuk yang paling terakhir. Nah, setelah 5 masuk, berikutnya dia akan ngecek 6. Oke, 6 nggak punya tetangga yang dikunjungi, habis 6, 7, terus 8, terus 9, terus 5. Ya, hasilnya akan seperti ini. 0, 1, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 5. Ya, jadi dia akan mengunjungi, dia akan merekam semua tetangganya, dan tetangga yang lebih dulu dikunjungi akan tetangga yang lebih jadi dia akan merekam semua tetangganya, dan tetangga yang sudah terekam itu yang pertama terekam akan dikunjungi terlebih dahulu. Ya, Pak, nanti kalau saya bisa jawabannya begini, Pak, 0, 1, 3, tapi saya mengunjungi 3 terlebih dahulu, enggak masalah. Ya, jadi jawabannya bisa banyak, bisa 03 dulu atau 01 dulu, terserah. Tapi sebagai konvensi, pilihlah yang lebih kecil ya untuk mengurutkannya supaya gampang lah ya kita ngerjainnya. Takutnya kalau kita milih 3 nanti agak bingung buat nyarinya. Tapi itu boleh, jawabannya tidak ada yang salah ya. Oke, nah ini kalau dibikin programnya ya, waktu kita ke node 0, ini kurang enak dilihatnya. Kita pakai yang ini aja, yang Windows. Ini ketika bikin di programnya. Ngapain walaupun lihat ya, coba lihat nanti langsung geser-geser. Oke, nah kita mulai dari node 0 ya. Ketika node 0 ini, maka di Q itu akan berisi node 1 dan 3 ya. Oke, visit sequence-nya sekarang saya node ke 0. Kemudian saya lihat di Q-nya. Q-nya 1 sama 3 duluan mana? Di sini kebetulan 1. Maka satunya dikunjungi. Ketika mengunjungi 1 ini, saya mendapatkan tetangganya 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7 ini saya simpan di belakang Q-nya ya, di belakang 3. 2, 4, 6, 7 ya. Karena yang 1 udah dikunjungi, maka visit sequence-nya adalah 0, 1. Oke, kemudian saya mengunjungi node 3. Kenapa saya mengunjungi node 3? Karena di Q-nya ya. Di Q-nya ini saya mengunjungi 3, maka 3 sini. Nah, ketika 3 ini lihat tetangganya 2, tapi kan 2 udah pernah masuk ke areanya, maka
hasilnya tetap 2467, bukan 24672, bukan. Tetap 2467 dan yang udah diikuti 013. Oke. Berikutnya saya mengunjungi not berapa? Not 2. Kenapa? Karena yang urutan ini 2 duluan ya sini. 2. Ketika 2 ini dia mempunyai tetangga 8 sama 9, maka 8 sama 9 ini disimpan di belakang 7. 8 sama 9 ya. Nah, yang udah dikunjungi berapa? 0132. Selanjutnya, setelah not 2 dikunjungi, saya mengunjungi not yang keberapa? Kita lihat. Urutannya yang 4 ya, berarti saya mengunjungi 4. 4, tetangganya punya nggak? 5. Berarti 5 ini masuk ke yang paling belakang setelah 9. Yang udah dikunjungi 01324. Kemudian yang berikutnya saya kunjungi 6. 6 punya tetangga yang belum dilihat nggak? Nggak punya, berarti tetap ya. Array view-nya ini tetap 7895. Yang berubah apa? Visit sequence-nya. Dia sudah mengunjungi 013246. Oke. Setelah mengunjungi 6, dia mengunjungi 7. 7 juga sama, tetangganya sudah dilihat semua, maka ini tetap. Yang berubah yang belakang ini ya. 01324667. Setelah 7, kita ke 8 ya, sesuai dengan array, sesuai dengan Q-nya. 8, dia nggak punya anak lagi, 9 sama 5. Terus yang dikunjungi 01324678. Kemudian setelah 8 selesai, berikutnya 9. 9, Q-nya juga tetap karena nggak ada yang belum dikunjungi. Yang berubah adalah visit sequence-nya. Dan setelah 5, kosong ya. Nah, kalau kosong berarti sudah selesai programnya. Jadi hasil akhirnya 101324667895. Oke. Kalau dari visual tadi kita menggunakan warna abu-abu dan hitam dan putih untuk mempermudahnya. Kalau dari segi program kita menggunakan GU. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup mudah ya? Cukup mudah. Oke ya. Berikutnya kita punya yang namanya depth first search. Ya, ini metode yang lain untuk menelusuri sebuah node. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu dia akan langsung mengunjungi tetangganya. Nanti ketika tetangganya itu punya tetangganya lagi, dia mengunjungi tetangga berikutnya lagi. Terus begitu sampai mentok dia nggak punya tetangganya, selesai gitu. Nah, ketika sudah habis tetangganya itu, baru dia balik ke parentnya. Jadi mirip kayak post order kali ya.
Oke, dia akan mengunjungi tetangganya terus sampai tetangganya dia langsung mengambil tetangganya lagi, terus tetangganya terus sampai dia ketemu tetangganya itu sudah tidak mempunyai tetangga yang bisa dikunjungi lagi gitu. Baru dia balik lagi ke yang note sebelumnya dan ngecek apakah dia tetangganya belum dikunjungi, ada tetangga yang mau dikunjungi, dia kunjungi terus. Jadi note yang awal malah belum dikunjungi gitu ya, cuma dilihat doang. Itu perbedaannya. Kita lihat di sini, kita memulai dari 0 ya. Nah, ketika kita dari 0 ini, kita belum mengunjungi node-nya itu. Kita cuma melihat apakah 0 ini mempunyai tetangga, dia punya 1 sama 2. Tapi kita ambil 1 ya, maka kita mengunjungi 1 dulu. Nah, 1 ini kita lihat apakah dia punya tetangga juga nggak yang belum dilihat atau belum dikunjungi. Oh, punya. Dia ngambil 3. Berarti yang udah kita lihat 0, 1, 3. Terus kita lihat lagi 3 punya tetangga yang belum dilihat nggak? Oh, punya 4. Maka kita masuk ke 4. Nah, setelah 4 ini baru kita lihat lagi. Dia punya tetangga nggak? Punya. Tetangganya apa? 0, 1, sama 3. Tapi 0, 1, sama 3 itu udah pernah dilihat. Oh, berarti sudah mentok saya nih. Kalau sudah mentok, berarti dia akan bilang, saya sudah selesai dikunjungi. Jadi 4 ya. Nah, setelah itu dia mundur. Tadi kan 3 yang lihat siapa? 4 yang lihat siapa? Yang lihat 3. 3 ngelihat lagi sekitarnya. Ada nggak sih tetangga saya yang belum saya lihat atau belum saya kunjungi? Ternyata 3 juga udah mentok. 1 sama 0 udah pernah dilihat. Maka yang 3 menjadi hitam alias sudah dikunjungi. Dia balik ke 1. 1 juga sama ngelihat tetangganya, ada yang masih putih nggak? Oh, nggak ada. Maka 1 pun dianggap selesai. Dia menyerahkan kepada 0. Nah, 0 ini masih ada nggak tetangga yang masih putih atau belum pernah dilihat gitu? Punya 2. Kalau 4 kan udah nggak bisa ya, dia udah hitam. Jadi dia 2, maka 2 pun dikunjungi. Kemudian setelah 2 mempunyai tetangga 5 sama 6, tapi yang dipilih 5 dulu, maka 5-nya berubah jadi abu-abu. 5 mempunyai tetangga mempunyai 6, maka 6 pun menjadi abu-abu. Nah, ketika 6 dia mentok, semua tetangganya udah pernah dilihat, maka 6 akan berubah jadi hitam. Terus dia mundur lagi, mundur ke angka 5, 5 melihat tetangganya itu udah abu-abu atau hitam, maka 5 pun akan berubah jadi hitam. Dia mundur ke angka 2. Nah, ketika 2 pun sama, tetangganya udah hitam atau abu-abu, maka 2 pun akan menjadi hitam. Dia balik ke 0. Ya, 0 karena semuanya udah hitam, maka 0 pun akan menjadi hitam. Jadi urutannya adalah 4, 3, 1, 6, 5, 2, 0 ya. Itu perbedaannya dengan 4, 3, 1, 6, 5, 2, 0. Perbedaannya tadi dia mencari dulu ke paling mentok gitu ya. 0, 1, 3, 4 udah mentok seperti ini, dia balik. Ini jadi hitam, ini mentok juga hitam, mentok, yang 0 belum mentok, ini jadi lagi. 6 mentok, 5 mentok, 2 mentok, jadi selesai. Oke. Itu yang penggunaan dari depth first search. Ada pertanyaan sampai sini? Saya Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Berarti untuk Q itu yang abu-abu ya Pak, bukan Q itu tetangga sebuah angka gitu, maksudnya tetangganya yang ada koneksinya gitu Pak. Maksudnya ya, yang koneksi terdekat lah dari angka itu. Oke. Ya.
ini di sini kita bukan, kalau di breadth first search kita bukan pakai queue ya, kita pakai stack. Itu yang bawah. Tapi hebat pertanyaanmu menghubungkan dari yang sebelumnya ya, betul. Jadi kalau breadth first search ini nggak bisa pakai queue, bisanya pakai struktur data yang lain yang udah kita pelajari, yaitu struktur stack ya. Itu jawabannya. Oke, berarti kalau ini udah oke ya. Kalau dari penelusuran dari grafik udah oke nggak? Yang lain gimana? Yang lain? Kalau tadi pertanyaan Mando tadi ya, itu tentang struktur data programnya. Itu nanti setelah ini terangkan, ini udah oke, kita akan ke sana. Bagus pertanyaannya. Itu Mando atau siapa tadi yang ngomong? Atau Naval? Naval, Pak. Oh, Naval ya. Soalnya kau Iya, berikan Pak. belum apa. Oke ya. Bagus pertanyaan itu Naval ya. Jadi itu nanti abis ini. Oke, untuk yang grafiknya gimana? Udah oke belum? Cara penelusuran grafiknya. Oke ya? Oke. Nah, gimana di programnya? Kalau di programnya itu nanti kita menggunakan yang namanya stack ya. Nah, saya pakai Word aja. Jadi ini pakai stack. Nah, kalau stack itu gimana cara penggunaannya? Kita ingat, kalau queue kan first in, first out. Jadi yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Tapi kalau pakai stack itu enggak, yang pertama masuk, dia yang terakhir keluar. Nah, makanya stack ini sangat cocok kalau kita ingin membuat program dari breadth first search. Oke. Gimana caranya? Kalau di aplikasi programnya kita punya namanya operation ya. Operation itu yang dikunjungi. Ingat di sini ada dua operasi, mengunjungi dan telah selesai. Kalau finish itu yang jadi hitam, kalau visit itu yang jadi abu-abu ya. Oke, adjacent vertex itu artinya tetangganya mana aja. Oke. Yang ini discovery visit yang sudah dikunjungi. Finish order, urutan selesainya. Kita di sini kok, waktu kita mengunjungi 0, kita rekam langsung tetangganya vertexnya mana sih? Dari 0 itu ada 1, 2, 3, 4 ya di sini. Ada channel vertexnya. Oke. Nah, setelah itu yang masuk ke stack-nya 0 ya. Yang masuk ke stack-nya di sini 0. Kemudian dari adjacent vertices-nya ini kita ambil salah satu cabangnya ya. Di sini saya ambil satu aja ya. Berarti visit 1. Nah, ketika visit 1 itu adjacent vertex itu berubah ya, bukan ini lagi. Dia isinya adalah tetangganya dari 1, yaitu 0, 3, 4. Ya. Nah, kita lihat di sini yang udah dikunjungi mana aja? 0 sama 1. Oke. Tetangga untuk memutuskan dia mengunjungi mana, dia ngecek dari tetangganya saya yang 034 ini, yang enggak termasuk di discovery visit yang mana aja. Ternyata 0 termasuk, berarti pilihannya cuma 2 sekarang. 3 sama 4. Di sini saya memilih 3. Berarti saya mengunjungi 3 ya. Oke. Kalau saya mengunjungi 3, maka visit ordernya jadi ditambah 0, 1, 3 ya. Alias yang udah saya kunjungi ini 0, 1, 3. Oke. Jadi saya mau nggak mau yang pilihan yang ada dari 0, 1, 4 dari tetangganya 3 ini 0, 1 sama 4, yang belum dikunjungi mana hanya 4. Maka saya mengunjungi 4. Oke, ketika saya mengunjungi 4, maka visit ordernya jadi 0, 1, 3, 4. Nah, 4 ini mempunyai tetangga 0,
13. Tetapi ketika kita komparisikan dengan visit order, habis ininya, tetangganya semua sudah masuk ke visit order atau udah masuk ke finish order malahan. Nah, jadi kalau 4 ini udah nggak punya tetangga yang sudah dikunjungi, maka yang 4 ini disebutnya sudah finish, ya. 4 udah finish. Ketika 4 udah finish, maka di sini finish ordernya adalah 4. Ketika finish 4 berarti dia akan mengunjungi mana? Mengunjungi 3, ya, urutannya ini, habis 4, 3. Dia akan balik lagi ke visit 3. Nah, visit 3 ngelihat tetangganya 014. Udah dikunjungi semua sekarang. Berarti finish 3. Finish 3 berarti yang udah 4 baru, yang tadi finish pertamanya 4 ditambahin 3. Kemudian habis itu 3 dia selesai kan, berarti dia ke atasnya, visit 1. Visit 1 tetangganya 034. 034 udah masuk semua ke ini ya, ke discovery visitnya, berarti 1 juga selesai, jadi finish 1. Di sini 431. Nah, ketika finish 1, dia balik ke visit 0. Visit 0 mempunyai tetangga 1, 2, 3, 4. Berdasarkan visit order ini yang belum dikunjungi yang mana? Yang belum dikunjungi adalah yang 2. Maka kita mengunjungi visit 2. Ketika visit 2, kita melihat visit 2 itu mempunyai tetangga mana? 056. 056. Kita bandingkan dengan yang udah dikunjungi. Ternyata 0 udah dikunjungi, berarti yang tersedia 5 sama 6. Maka kita mengunjungi 5. Ya. Mengunjungi 5, urutannya jadi 0, 1, 3, 4, 2, 5. Nah, ketika mengunjungi 5 itu mempunyai tetangga 2 sama 6. Ternyata 2 udah pernah dikunjungi, berarti alternatifnya cuma 1, 6. Visit 6. 6 itu mempunyai tetangga 2 sama 5. Tetapi ketika lihat di sini, udah pada dikunjungi semua, berarti 6 nggak bisa kemana-mana, dia finish. Finish 6, jadi urutannya sekarang 4, 3, 1, 6. Kemudian, setelah itu, kita 6 udah selesai, dia balik lagi ke pop kan. Tadi 6, sebelum 6 apa? 5. 5 lihat lagi, tetangganya 2 sama 6 udah dikunjungi semua, berarti finish 5. Kemudian balik lagi ke 2, ke sini 2, lihat lagi. Finish 2. Oh, tetangganya 2 udah penuh semua ya. Udah pernah kelihatan semua. 0 sama 5, 056 udah kelihatan semua. Berarti udah selesai, finish 2. Nah, ketika di sini kan 2 ya. Loh, Pak, kenapa kok nggak ke 4? Karena 4 udah finish, berarti 4 lewat. 3 juga udah finish, 1 udah finish. Nah, berarti yang belum finish 0, berarti kita mengunjungi 0 lagi. 0 punya tetangga nggak? Tetangganya udah semua ya, 0, 1, 2, 3, 4 udah semua dikunjungi, berarti finish 0. Jadinya terakhir 4, 3, 1, 6, 5, 2, 0. Oke. Saya ulangi ya. Dari 0 sampai 1, finish 1 udah oke ya. Bisa insya Allah ya. Nah, ketika visit 2 nih, 056, kenapa 0 nggak dikunjungi? Karena dia ada visit order di sini ya. Terus, oh ya maaf. Ini menentukan habis finish 4 ke finish 3 gimana caranya? Tadi kan kita lihat, kita mengunjungi 4 ya, berarti ordernya itu 0, 1, 3, 4. Nah, ketika 4 udah selesai, maka balik lagi ke belakangnya. 3, berarti kita di visit 3 balik lagi di sini. Nah, kita cek lagi 014, oh udah dikunjungi semua, berarti finish 3. Nah, finish 3
sebelum 3 tadi apa kita mengunjungi ya? 1, berarti kita visit 1. Kita cek lagi visit 1. Semua udah dikunjungi, berarti finish, satunya selesai. Nah, setelah 1 apa? 0. Oke, 0 ya. 0 mempunyai tetangga 1, 2, 3, 4. Yang mau dikunjungi mana? 2. Maka 2 masuk ya. Nah, ya biar, jadi kalau adjacent vertices ini isinya adalah tetangganya mana aja. Discovery visit ini urutan kunjungan. Urutan yang dilihat. Kalau finish adalah urutan yang sudah mentok atau sudah dikunjungi. Nanti jawabannya mana? Jawabannya ini. Jadi urutannya gimana? Kalau kita menggunakan depth first search, dapatnya 4, 3, 1, 6, 5, 2. Ini kalau kita mengambil 1 duluan. Kalau kita mengambil 2 ya beda ya. Nanti kalau mengambil 2 duluan, jawabannya 6, 5, 2, 6, 5, 2, 4, 3, 1, 0. Itu bisa salah satu jawabannya. Atau 5, 6, 2, 3, 4, 1, 0 bisa juga ya. Tapi supaya tadi baik lagi supaya konvensinya enak, pilihlah yang lebih kecil terlebih dahulu. Nanti kalau pakai konvensi jawabannya tiap mahasiswa masih betul semua. Betul tapi saya sangat race-nya. Nanti ada mahasiswa jawab 0, 2 apa 0 3 4 1 0 3 4 1 6 5 2 0 bisa kan, nanti kan kunci jawabannya jadi banyak banget ya. Jadi konvensinya diurutkan dulu yang paling kecil ya untuk mengunjungi note berikutnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Mudah ya? Oke, mudah ya. Nah, ini ada tugas juga buat praktikum aja. Buat praktikum, gambar 64 dan 68 dijadiin depth first search sama breadth first search ya. Nah, cepet banget ya. Baru absen sekarang. Ya, nanti itu dimasukin ke praktikum kita. Oke, kalau kalau bisa nanti dikerjakannya 2 hari ini ya, 2 hari ini. Nanti saya lihat pas praktikum berikutnya, kita lihat hasilnya gimana. Kalau udah oke, kita masuk aja ke teori 14, kemudian responsi. Ya, kalau misalnya masih bingung, nanti kita bahas pas saat itu. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, absen dulu ya. Setelah absen, silakan kita tutup, boleh keluar, boleh keluar. Tapi sebelum itu kita baca dulu doa terlebih dahulu. Doa sudah belajar. Allahumma arinal haqqa wa sunnatina arin. Wa arinal batila wa sunnatina ba. Mohon maaf pada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan absen ya, silakan absen ya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya. Ya Pak.